teamwork itu menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi salah satu strategi yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur itu adalah namanya itu team creation ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah tim yang ada istilah namanya the main role of business owner is to stop being a superman and start building a super team. Jadi seorang entrepreneur atau seorang business owner sebenarnya harus berhenti menjadi seorang superman, di mana superman segala sesuatu dikerjakan oleh sendiri ya, one man show ya, nolong ini dia berangkat sendiri ya, nolong kemudian melakukan apapun dia lakukan sendiri because he is a superman gitu ya. Nah, tetapi seorang entrepreneur yang baik itu bukan one man show ya, bukan seorang superman yang dibutuhkan, tetapi super team ya, super team. Nah, dalam konteks ini ada 4C ya dalam untuk melihat team performance ya, atau tim kinerja sebuah tim. Nah, yang pertama ini konteks ya, bagaimana lingkungan kerja, bagaimana suasana kerja gitu ya. Di konteks ini mencakup sistem bonus, mencakup tujuan, budaya, suasana, dan lingkungan yang akan menjadi tempat bagi tim untuk bekerja gitu ya. Nah, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, itu harus bisa menciptakan goal, menciptakan tujuan agar subsidiary kita ataupun tim kita itu bisa bekerja dengan efektif ya, karena mempunyai goal, mempunyai tujuan yang jelas. Nah, tentu dalam proses mencapai tujuan tersebut ya, tim harus bisa tim harus bisa diberikan apresiasi gitu ya. Makanya di situ ada penghargaan, di situ ada appreciation ya, agar ketika step-step yang dilakukan oleh tim kita itu sudah baik ya, kita bisa menciptakan sebuah konteks, sebuah lingkungan, sebuah suasana yang nyaman bagi tim kita untuk bekerja agar bisa sampai pada goal ataupun tujuan yang diciptakan oleh bisa oleh bersama maupun juga oleh seorang leader gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, seorang leader itu harus bisa yang harus diperhatikan itu adalah composition ya, komposisi. Jadi siapa yang ada dalam tim, bagaimana kemampuannya, bagaimana kepribadiannya, mampukah tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut, cocokkah tidak ia ditempatkan di situ gitu ya. Nah, itu composition between skill and personality itu harus diperhatikan oleh seorang leader ya. Nah, bagaimana tentu dalam hal ini ya, seorang leader harus bisa memilih gitu ya, memilih timnya dengan baik. Mana kan terkadang gitu ya, ada kita menemukan orang yang skillnya mumpuni ya, skillnya bagus, tetapi personalitinya, kepribadiannya tidak bagus gitu ya. Ada yang sebaliknya, dia personalitinya bagus tetapi skillnya tidak bagus gitu. Nah, kalau terjadi pertentangan antara skill and personality, maka pilihlah personality. Kenapa? Karena skill itu bisa kita bisa mentraining mereka gitu ya. Kalau kepribadiannya sudah jujur gitu ya, meskipun skillnya kurang, kita bisa mengupgrade skillnya gitu ya, dan dengan kejujurannya ia bisa menjadi value bagi perusahaan kita, bagi bisnis kita, bagi lembaga kita gitu. Berbeda kalau ya skillnya sudah bagus tetapi personalitinya tidak bagus, misalnya
kurang jujur, ya, dan lain sebagainya, itu agak sulit merubahnya gitu. Bicaranya sudah pada akhlak, bicaranya kepada behavior, ya, perilaku, pola perilaku, dan lain sebagainya. Nah, tentu yang ideal memang ya skillnya mumpuni dan juga personality-nya bagus gitu ya. Nah, ketika skill dan personality-nya bagus, komposisi itu memang yang harus kita yang harus kita cari gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompetensi ya, menyiapkan tujuan dan pencapaian. Kompetensi yaitu mempunyai orang yang tepat dengan kemampuan memecahkan masalah. Ini tentang menyiapkan tujuan yang tepat, ya, mengarahkan kemampuan tim untuk mencapainya. Jadi ketika goalnya jelas, ya, tujuannya jelas, nah, kemudian kita membuat komposisi, put the right man on the right place, kita menempatkan orang yang tepat, ya, di tempat yang tepat. Kemudian baru di situ kan diperlukan kompetensi untuk tim bisa memecahkan masalah gitu ya. Nah, kompetensi ini diperlukan gitu ya, agar tadi ya tidak hanya sebatas banyak di kuantitas, banyak di jumlah, tetapi memang tim itu tidak perlu banyak secara kuantitas, tetapi ia bisa baik secara kualitas gitu. Karena kompetensinya mumpuni gitu. Nah, sehingga akan ada achievement, akan ada pencapaian, akan sampai gitu ya pada tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau tujuan ditetapkan oleh oleh leader gitu ya. Nah, baru setelah kita membuat konteks, membuat lingkungan, membuat suasana, kemudian membuat tujuan, memberikan apresiasi, kemudian komposisi tadi antara skill dan personality kita pilih put the right man on the right place-nya, baru kemudian kita memilih yang mempunyai kompetensi, baru nanti di situ akan ada change, akan ada perubahan ya. Akan ada tim akan punya kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan situasi yang cepat dalam mencapai tujuan. Jadi meskipun mungkin top down, kemudian meskipun naik turun, meskipun diterpa badai dan lain sebagainya ya, ketika kita sudah bisa menyiapkan konteksnya yang menyenangkan bagi tim kita, kemudian komposisi antara skill dan kepribadiannya pun seimbang, kemudian kompetensinya pun ada, nah sehingga goal itu tercapai, maka change itu akan ada, perubahan itu akan ada ya. Nah, ini untuk lanjutan yang minggu kemarin ya, Nah, selanjutnya kalau berbicara tentang tim gitu ya, jadi tugas business owner itu, tugas seorang leader itu adalah ia harus bisa istilah itu team creation, team conversion, and team fulfillment gitu ya. Bagaimana ia bisa meng-create tim, ya, bagaimana ia bisa mengkonversi tim, kemudian bagaimana ia bisa fulfill their team gitu ya. Dalam konteks istilahnya itu saya fotokan ini. Dalam konteks tim creation ya, jadi bagaimana kita harus menerapkan strategi-strategi praktis agar dapat menerapkan strategi-strategi untuk menarik orang-orang bagus di bisnis kita. Nah, yang pertama itu adalah passionate leadership. Jadi banyak business owner yang mengeluh bahwa timnya itu payah, bahwa timnya itu tidak dapat bekerja dengan baik gitu ya. Bahkan seringnya itu hard eating, makan hati gitu ya dengan karyawannya. Jadi
Maka tugas leader itu adalah leads and inspire everyone to achieve dreams and end result. Gitu. Tugas seorang leader itu adalah bagaimana ia memimpin dan menginspirasi setiap orang untuk mencapai mimpi mereka, untuk mencapai hasil akhir yang dicanangkan oleh bersama. Gitu ya. Jadi bila kita ingin punya super team, ya tentu banyak hal yang harus dilakukan gitu ya. Seorang leader harus bisa menciptakan common purpose, harus bisa menciptakan konteks suasana yang baik, bahkan harus bisa memahami karakter karyawan, gitu ya. Harus bisa memahami karakter karyawan. Jadi ada memang karyawan yang istilahnya itu ekstrovert, ada yang introvert, ada yang task oriented, ada yang people oriented. Nah, bagaimana ketika kita menemukan 4 karakter karyawan tersebut harus seperti apa? Nah, kita seorang leader harus bisa. Ya. Misalkan ada yang dominans, ya dominans itu karakternya cenderung ke ekstrovert, terbuka dan fokus ke tugas, task oriented. Nah, emang ada kelebihan dan kekurangannya. Begitupun misalkan dengan orang yang ekstrovert tapi dia people oriented, antar kategorinya influence. Begitupun ketika ada yang task oriented tapi dia introvert. Begitupun ada people oriented tapi dia introvert. Ya, jadi masing-masing karakter-karakter itu harus kita pahami ya. Bagaimana kita bagaimana kita memahami kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing karakter tersebut, baik yang dominans maupun terkategori influence maupun terkategori compliance ataupun steadiness gitu ya. Nah itu kita seharusnya punya cara gitu ya, tadi di compositionnya itu antara skill and personality-nya itu harus bisa dipilih. Ketika misalkan tim kita cenderungnya dominan, berarti kita sebagai seorang leader harus seperti apa? Ketika cenderungnya influence, berarti kita sebagai seorang leader harus seperti apa? Ketika cenderungnya misalkan ya extrovert tapi people oriented, berarti kita harus seperti apa? Ketika ia cenderungnya introvert tapi juga task oriented, berarti harus seperti apa? Nah, memahami karakter-karakter itu tentu ada ilmunya gitu ya. Nah, sebagai seorang leader harus paham itu gitu. Jangan sampai ya tidak paham gitu ya. Jangan sampai tidak paham. Oke. Kemudian misalkan nih ada orang yang masuk kategorinya itu steadiness ya. Jadi karakternya itu stabil. Dia memang introvert tertutup tapi people oriented, fokus orang gitu ya. Kelebihan orang dengan karakter itu biasanya tenang gitu ya, senang segala sesuatunya harmonis, cenderung loyal gitu ya. Kemudian bila ada orang yang cerita tentang keluhan, maka ia akan jadi good listener gitu ya, dia akan jadi pendengar yang baik. Cuma kekurangannya pun ada gitu ya. Kekurangannya adalah orang yang karakter seperti ini kemungkinan besar ya tidak mudah menerima perubahan dengan cepat gitu ya. Ya agak santai gitu lah ya. Agak santai gitu ya, tidak kan ada orang yang ia selalu dengan apalagi nih what next pencapaian apalagi ini, achievement apalagi yang belum nih dan seterusnya gitu ya. Nah ketika timnya steadiness sementara dia dominan misalkan itu, nah ini harus bagaimana pembawaan kita sebagai seorang leader gitu ya. Nah itu harus bisa diperhatikan.